gagal, kita terus jadinya putus asa. Nah, gimana Bu? Saya udah ngajarin terus kok anak saya kok masih belum bisa-bisa. Nah, di sini kenapa saya mulai dari awal. Kalau saya ngomong motorik kasar, motorik halus, menirukan, itu biasanya orang tua itu melihatnya dengan sebelah mata. Tetapi kalau di sini saya udah terangkan, kenapa kita harus kembali ke sana dulu. Karena seperti anak kita kita inginkan sebelum dia bisa berbicara, dia harus bisa mendengar pembicaraan kita, yaitu suara bahasa kita. Sebelum suara bahasa itu sangat kompleks dibandingkan suara-suara seperti suara gelas jatuh, piar gitu ya, satu suara genderang, bum bum bum, satu macam suara. Kecuali genderangnya ada dua, mungkin ada bam bam bum bum bam bum gitu ya, itu dua bahasa, dua suara. Sedangkan mulut kita itu bisa memproduksi bermacam-macam suara seperti a, i, u, e, o, itu baru huruf hidupnya. Belum lagi huruf kalau dimix dengan huruf mati, bisa babi bu bebo, bisa caci cuceco, nah kombinasinya sangat banyak sekali. Nah, dengan target kita, anak kita bisa mendengar suara bahasa itu. Nah, apabila anak kita masih belum bisa mendengar suara-suara yang satu suara seperti suara drum aja dia enggak bisa mengenali, oke, drumnya dipukul 2 kali, dia mungkin melakukan itu 2 kali. Mungkin ada suara drum, ada suara mungkin gelas dipukul. Nah, dia itu juga cuma satu suara. Nah, apabila suara-suara ini tidak bisa, dia tidak bisa membedakan suara-suara ini, bisa dibayangkan bagaimana anak kita bisa membedakan suara kita, suara yang untuk berbahasa itu. Jadi saya harap Ibu, kalau untuk suara itu benar-benar anak-anak itu harus dilatih, karena anak-anak ini visualnya lebih kuat daripada auditorinya. Jadi untuk mengajarkan anak-anak itu secara auditori itu lebih harus diajarkan daripada visualnya, seperti dia matching, dia scanning. Anak saya pinter matchingnya, bisa 100 gambar mungkin. Anak saya bisa memasang puzzle sampai yang 50 pieces. Nah, itu semua kemampuan mata. Memang mata kita itu lebih bisa, kemampuannya lebih tinggi daripada kemampuan kita mendengar. Jadi kenapa kalau kita di jalan-jalan itu advertising lebih banyak modelnya visual daripada auditori. Nah, terus atau kalau kita ke McDonald, di mana semua itu adalah gambar. Nah, kalau umpamanya kita nggak kasih gambar, kita kasih suara aja. Bu, di McDonald misalnya, McDonald jual apa? Bisa dibayangkan susahnya si pegawai McDonald itu untuk mengatakan satu demi satu apa yang dijual, dan setelah dikatakan pun orang juga nggak serta-merta akan hafal, lain dengan bahasa gambar. Ya dia akan di sana terus dan kita bisa melihat kapanpun kita lupa. Nah, inilah kekuatan visual yang bisa memberitahu kita jauh lebih banyak ketimbang kita mengatakannya secara lisan. Seperti kalau saya berikan gambar burger. Nah, Ibu, kita sama-sama nggak tahu burger itu apa. Tetapi kalau kita ngomong, coba kamu deskripsikan burger itu seperti apa dalam bentuk lisan, dalam bentuk kata-kata.
Anda bisa bayangkan itu sangat susah dan sangat panjang, dan mungkin banyak dari kita miss, nggak akan bisa komplit menggambarkannya. Nah, maka dari itu, nah, tetapi kita masih membutuhkan untuk bahasa lisan, karena kalau umpamanya semua dalam bentuk gambar, kita harus punya semua gambar itu tanpa kita harus mengatakan bahasa lisan. Maka dari itu kita butuh nama dari setiap benda tanpa kita harus mendeskripsikan kembali. Setiap orang tahu burger itu modelnya gimana. Apalagi yang burger mereknya McDonald. Nah, itu lebih spesifik lagi. Jadi saya encourage, saya harap orang tua melatih kemampuan visual atau auditori anak seperti yang saya terangkan minggu lalu. Itu sangat-sangat membantu nanti pada waktu kita identifikasi, karena banyak saya lihat orang tua di sini, anak saya bisa menyamakan tapi nggak tahu itu namanya apa. Nah, untuk identifikasi seperti itu dibutuhkan kemampuan visual dan auditori yang sangat bagus. Jadi kalau visual auditorinya bagus, pada waktu kita mengajarkan pengenalan suatu benda, menambah kosakata, itu jalannya mulus, cepat anak-anak ini bisa menyambungkan antara apa yang dilihat dengan apa yang dia dengar. Oke, kita hari ini masuk ke topik bagaimana mengenalkan kata benda dan kata kerja sebagai kosakata reseptif. Nah, kosakata itu biasanya orang-orang pikirannya kosakata harus ekspresif. Ekspresif itu yang bisa dikatakan. Nah, ada juga kosakata kalau dia sudah mengerti, walaupun dia tidak bisa mengatakannya secara lisan, dia mengerti kosakata reseptif. Nah, untuk anak-anak ini bisa mengatakan kosakata tersebut, maka dia harus mengetahui lebih dahulu kosakata reseptif. Jadi kalau reseptif, kita minta dia ambil jeruk, dia ngerti ambil jeruk. Tapi ditanyain apa ini, dia masih belum bisa menjawab jeruk, belum. Karena mungkin kemampuan untuk memproduksi suaranya masih belum bagus. Nah, nanti ada satu saat pada waktu kalau kita sesudah sesi menirukan suara dan kata, apabila ada anak-anak yang sulit untuk bisa melakukan memproduksi suara, maka saya sarankan lakukan memproduksi suara dan kata plus memberikan kemampuan memberikan gambar sebagai suatu bantuan untuk kita mengerti apa yang dimaui anak, dan juga untuk anak mengerti atau dia bisa mengekspresikan ke kita sebenarnya yang dimauin apa. Daripada kita menunggu anak kita bersuara baru kita bisa berkomunikasi dengan anak kita. Nah, hal ini walaupun dia tidak bersuara, tetapi ini sudah termasuk komunikasi. Jadi Ibu dan Bapak jangan khawatir kalau kita mengajarkan komunikasi dalam bentuk gambar, terus khawatir kalau nanti anaknya selamanya menggunakan gambar tersebut. Tidak. Karena gambar itu hanya bantuan, kita masih melabel secara lisan. Jadi anak tidak hanya melihat gambar tersebut, tetapi juga masih ada lisan, dan kita meminta anak sebisa mungkin mengeluarkan suara. Nah, jadi ini tahapannya,
Maksud saya gini, jangan menunggu anak kita bersuara secara suara bahasa, baru mengajarkan komunikasi itu. Komunikasi bisa dilakukan dengan gambar terlebih dahulu sebelum anak bersuara. Tetapi itu terus-menerus dilakukan. Dan dalam kasus hari ini kita akan masih mengatakan kosakata reseptif. Ya. Reseptif itu orang tua, anak udah mengerti apa yang dikatakan orang tua, tetapi dia masih belum bisa, kita asumsi dalam hal ini, anak masih belum bisa mengatakan, mengekspresikan secara verbal walaupun verbal dan nonverbal. Nah, oke. Kalau kita sudah tahu semua kosakata reseptif itu apa, kita bisa mulai. Hari ini saya mau mengatakan kata benda dan kata kerja. Nah, bagaimana mulainya? Sebentar, saya share screen dulu. Meminta anak untuk mengambil seperti pilihan. Adik mau main puzzle atau mobil. Dia yang sudah verbal mungkin jadi verbal satu arah dia akan mengatakan mungkin puzzle. Ya. Yang belum verbal jawabannya bisa diberikan berupa dia menjawab dengan gambar yang memang dipunya dia atau dia langsung mengambil benda yang ada di depannya. Nah, kalau tidak ada bendanya, dia harus menjawab dengan gambar. Nah, gambarnya dari mana? Dia punya koleksi gambar. Jadi dia punya koleksi gambar mainan, gambar makanan, gambar peralatan makan, peralatan minum. Nah, itu adalah koleksi yang ditaruh dalam bentuk satu buku. Jadi dikategorikan bahwa lembar ini adalah lembar makanan, lembar kedua adalah lembar untuk alat minuman. Nah, jadi mencarinya mudah. Jadi kalau umpamanya kita menanyakan, adik mau main puzzle atau mobil, tapi saya nggak punya bendanya. Nah, untuk anak-anak yang ngerti, aku mau puzzle, bagaimana dia mengkomunikasikan ke kita? Kalau yang sudah verbal, ya mungkin dia akan langsung puzzle atau puzzle, meskipun mirip-mirip gitu ya, kita ngerti. Tapi yang nonverbal diperlukan gambar itu untuk menjawab pilihan itu, untuk memberitahu kita pilihannya yang mana. Nah, di sini bisa Anda bayangkan kalau anaknya mau yang mana, tapi dia nggak bisa ngomong, nggak bisa mengkomunikasikan, akhirnya jadi marah. Nah, inilah tidak ada komunikasi itu menyebabkan anak kita membuat perilakunya itu kelihatannya tuh kok marah terus itu. Nah, kadang-kadang marahnya bukan karena dia pengen marah, karena dia frustasi juga. Aku pengen apa-apa, nggak ada orang yang mengerti keinginanku. Nah, sedangkan kita juga, bukannya kita nggak mengerti, tapi itu adalah suatu komunikasi yang nggak terjembatani. Satu, nggak ngerti apa-apa, yang satunya kita berusaha walaupun kita mau kamu ini mau ini mau ini ya, kalau ada salah satu yang kebetulan oh iya ini dia langsung ngambil mungkin yang kita ditawarkan, tetapi kalau enggak sampai sejam pun aja enggak, justru juga enggak akan bisa gitu loh. Oke. Hal-hal yang perlu dikuasai anak dalam komunikasi nonverbal satu arah. Tadi kita sudah membicarakan mengenai komunikasi, apakah komunikasi nonverbal satu arah. Jadi yang perlu skill-skill yang ada pada anak untuk nanti komunikasi nonverbal satu arah adalah fokus visual dan fokus auditori yang kita sudah bahas pada seminar yang minggu lalu, di mana pentingnya fokus visual dan fokus auditori untuk membangun kosakata buat anak kita. Nah, kebanyakan yang saya tadi bicarakan, kita melatih fokus visual terus, tapi fokus auditori nggak pernah dilatih.
Jadi akhirnya pada waktu identifikasi itu sulit. Aduh, oke. Sulit sekali untuk membuat anak-anak itu punya kosakata. Nah, untuk nanti kita pun butuh gerakan, anak punya skill bisa menirukan gerakan motorik kasar, motorik halus, motorik oral, ya, untuk mengajarkan kata kerja. Nah, kata kerja di sini kenapa dia harus bisa menirukan? Nah, kita untuk mengatakan kata kerja, pertama kali kita ajarkan kata kerja yang bisa dilakukan oleh anak. Jangan mengajarkan kata kerja yang masih nggak mungkin anak melakukan. Seperti, oke, kita mengajarkan setir mobil, itu boleh diajarkan nanti. Ya, setelah dia tahu, dia punya base kata kerja yang sudah bisa dilakukan oleh dia. Karena anak-anak kan nggak mungkin setir mobil. Tapi kalau main bola, itu anak-anak itu ngerti, oh main bola. Ya, jadi pada waktu kita mengajarkan kata kerja ini, kita anak-anak itu juga bereksperimen bagaimana caranya main bola.